Baik, apa makna Lailatul Qadar? Lailatul Qadar, Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Ada 3 pendapat tentang makna Al-Qadar. Lailah semua orang paham malam. Al-Qadar maka ada 3 pendapat. Dan pendapat ini tidak saling bertentangan tapi saling melengkapi. Al-Qadar maknanya adalah syaraf, keutamaan atau kemuliaan, malam yang mulia. Jadi Lailatul Qadar ay lailatun dzatus syaraf, yaitu malam yang memiliki kemuliaan. Makanya Allah sifati dengan malam berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, dalam ayat yang lain. Sungguh kami telah turunkan Al-Qur'an di malam yang penuh keberkahan. Keberkahan karena kebaikan di malam Lailatul Qadar dilipat gandakan. Secara umum bulan Ramadan pahala dilipat gandakan secara kuantitas dan juga secara kualitas, karena bulan Ramadan disebut syahrul mubarak, bulan penuh berkah. Ketika sesuatu disifati dengan keberkahan, berarti dia memiliki kelebihan, yaitu kebaikan banyak. Karena keberkahan diambil dari kalimat al-birkah dan juga diambil kalimat al-buruk. Al-birkah itu majma'ul ma', air yang banyak yang menetap, sehingga tidaklah suatu dikatakan keberkahan berkah kecuali karena banyak kebaikan yang menetap. Bukan kebaikan biasa, tapi banyak kebaikan yang menetap. Maka ketika bulan Ramadan disifati dengan bulan berkah, sebagaimana yang mengatakan syahrul mubarak, maka para ulama mengatakan ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan baik secara kuantitas maupun kualitas pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan perkara-perkara yang bijak, sehingga kata para ulama setiap malam Lailatul Qadar Allah menjelaskan takdir tahunan. Jadi Allah menulis takdir dalam kitab namanya Al-Lauh Al-Mahfuz. Semua yang terjadi sampai hari kiamat telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Kata Nabi SAW, awwalu ma khalaqallah al-qalam. Pertama kali Allah ciptakan pena. Lalu Allah berkata, uktub, wahai pena tulislah. Maka pena berkata, madza aktub, apa yang aku tulis? Kata Allah, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Maka pena pun menulis dalam Lauhil Mahfuz. Setelah itu apa kata Nabi? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, lembaran telah kering, takdir tidak akan berubah. Itu semua di mana? Di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz isinya enggak ada yang tahu. Jangankan Nabi, malaikat pun tidak tahu. Malaikat pun tidak tahu. Tetapi sebagian data dari Lauhil Mahfuz Allah jelaskan. Ada di antara namanya At-Taqdir As-Sanawi, takdir tahunan. Maka setiap Lailatul Qadar Allah jelaskan kepada para malaikat tentang takdir yang akan terjadi sampai Lailatul Qadar tahun depan. Sampai Lailatul Qadar tahun depan. Maka disebut oleh para ulama dengan istilah At-Taqdir As-Sanawi, yaitu takdir tahunan. Yaitu Allah ambil data dari Lauhil Mahfuz, lalu Allah jelaskan kepada malaikat akan terjadi demikian sampai tahun depan. Dan itu terjadi setiap malam Lailatul Qadar, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Tapi ini makna Al-Qadar menurut pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, Lailatul Qadar, qadar maknanya adalah sempit, seperti Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Hendaknya seorang lelaki, seorang suami memberi infak, kalau dia lapang hartanya maka dia beri infak sesuai dengan kelapangan. Itu jangan pelit. Kalau kamu kaya, berikan infak sesuai dengan kemampuanmu. Kemudian bagaimana dengan yang sempit hartanya? Wa man qudira 'alaihi rizquhu, dan siapa yang dikudir, ditakdir, maksudnya disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, falyunfiq mimma atahu Allah, maka dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. Di sini Allah menggunakan lafal qadar, maksudnya disempit. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yunus alaihissalam. Kata Allah, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Allah, dan Nabi Yunus, Dhannun yang ditelan oleh ikan paus, ketika dia meninggalkan umatnya, dia jengkel, umatnya tidak beriman, maka dia marah. Dia pun pergi meninggalkan umatnya, padahal Allah belum perintah dia untuk pergi. Kemudian dia tidak kurang sabar dengan umatnya, dia pergi. Dhanna allan naqdira alaih, dan dia menyangka kami tidak akan menyempitkan urusannya. Ternyata Allah uji dia. Akhirnya dia pun ditelan oleh ikan paus. Sehingga akhirnya dia berdoa dalam perut ikan paus,
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat salah. Di sini Allah mengatakan wa dhanna allan naqdir alaihi. Dia menyangka kami tidak akan menyempitkan urusannya. Maksud saya, kalimat qadar itu bisa artinya sempit. Seperti juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ammal insanu idza mabtalahu, ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Dan manusia jika kami uji dan kami sempitkan rezekinya. Baik, kalau begitu Lailatul Qadar apa maknanya? Hubungannya dengan kata sempit, kata para ulama, Lailatul Qadar diberi sifat dengan sifat sempit. Kenapa? Karena pada malam hari itu malaikat banyak yang turun dari langit menuju bumi sehingga bumi terasa sempit. Kata Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Maka turunlah tanazzalu itu dari fi'il mudhari, tatanazzalu itu turun terus menerus. Tatanazzalu, malaikat turun. Kenapa? Ingin menghadiri keberkahan yang Allah turunkan di bumi ketika itu untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang sedang beribadah ketika itu. Tanazzalul malaikah, maka turunlah malaikat, bahkan bukan cuma malaikat biasa, bahkan pemimpin para malaikat, malaikat Jibril juga ikut turun untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang sedang beribadah. Maka dikatakan malam tersebut malam yang sempit karena begitu banyak makhluk-makhluk Allah yang turun ke bumi ikut menghadiri keberkahan malam tersebut. Makanya di antara ciri-ciri Lailatul Qadar disebut dalam hadis, keesokan harinya matahari tidak begitu kuat. Ada yang mengatakan karena sinarnya terhalangi oleh sayap-sayap para malaikat yang mulai naik ke langit kembali setelah solat subuh. Setelah solat subuh. Ini makna Lailatul Qadar.